Assalamualaikum, siapa sih yang nggak kenal dengan kue tradisional yang satu ini? Rasanya legit, wangi, bikinnya juga mudah banget tanpa mixer dan juga tanpa oven. Cuma diaduk-aduk aja bisa jadi bika ambon yang cantik, berserat bagus, dan juga kenyal serta lembut ya. Penasaran? Ayo kita bikin sama-sama. Oke, pertama kita buat kuah santannya dulu. Dalam panci masukkan santan sebanyak 350 ml. Tambahkan juga kunyit bubuk dan juga garam, lalu diaduk rata. Lanjut untuk aromatiknya saya tambahkan daun pandan, daun jeruk dan juga serai yang sudah dikeprek. Kemudian ini kita masak menggunakan api kecil aja sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah ya. Nah, ini santannya sudah mendidih, kemudian kita matikan api kompor dan kita biarkan ini kuah santannya jadi dingin dulu ya. Oke, lanjut dalam wadah masukkan 3 butir telur, tambahkan gula pasir 150 gram. Kemudian kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut. Selain pakai balon whisk, boleh juga menggunakan mixer ya, teman-teman. Oke, setelah gulanya larut, kita tuang kuah santan yang sudah dingin. Ini kita saring ya, supaya ampasnya tidak keikut. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Nah, setelah rata, kita masukkan 5 gram ragi instan. Kemudian kita aduk kembali. Oke, sekarang kita masukkan bahan keringnya, 150 gram tepung tapioka dan 75 gram tepung terigu. Saya pakai terigu protein sedang. Lalu kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata ya. Oke, setelah tercampur, kita masukkan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Margarinnya ditimbang sebelum dilelehkan dan dituang dalam keadaan dingin, kemudian kita aduk kembali ya. Nah, kalau sudah tercampur semuanya, sekarang kita tutup. Dan ini kita diamkan minimal 1 jam ya, teman-teman. Nah, setelah saya diamkan kurang lebih 2 jam, kita buka penutupnya. Dan terlihat adonannya sudah mengembang, tandanya ragi aktif ya. Terlihat dari permukaan adonan yang banyak buih atau busa-busanya ya. Kemudian diaduk perlahan-lahan untuk membuang gas udara yang ada di dalam adonan dan ini siap untuk kita cetak. Untuk memanggang atau mencetaknya, saya menggunakan teflon 12 lubang kayak gini ya. Tapi sebelumnya alasnya saya beri kayak gini, alas kompor, supaya matangnya itu merata. Nah, untuk memanaskan teflonnya, saya menggunakan api sedang terlebih dahulu ya. Sekarang kita cek apakah teflonnya udah panas atau belum. Nah, ini sudah panas ya, terlihat dari bulir-bulir air yang bergerak. Lalu kita tuang adonan sampai 3/4 cetakan, jangan sampai penuh karena nanti saat matang kuenya akan mengembang. Pertama saya isi lubang yang di bagian pinggiran dulu ya teman-teman, karena bagian pinggiran itu biasanya lebih belakangan matangnya, baru kemudian disusul yang bagian tengah. Nah, setelah adonan dituang semua, baru kita kecilkan api kompornya supaya matangnya itu merata dan tidak mudah gosong. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai muncul buih-buih kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau udah muncul buih-buih atau permukaannya berlubang, kita tutup. Kemudian lanjut kita diamkan beberapa saat sampai matang dan permukaannya kering ya. Ciri-ciri bika ambon yang sudah matang, saat disentuh dengan jari adonannya enggak nempel lagi ya teman-teman, dan permukaannya juga sudah kering. Ini boleh langsung kita angkat. Kelihatan ya teman-teman, matangnya itu merata, matangnya cantik, nggak gosong. Dan jangan lupa untuk adonan yang antri dipanggang sebelum dituang ke cetakan, baiknya diaduk dulu ya. Dan pastikan saat menuang cetakannya sudah benar-benar dalam keadaan panas lagi ya, supaya seratnya muncul dan hasilnya cantik. Oke, ini bika ambonnya udah selesai semua saya panggang. Satu resep jadinya 24 pieces tergantung ukuran dari cetakannya ya. Oke, semoga resepnya bermanfaat ya. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum.